مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, Bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini di malam Jumat kita sudah berada di malam Jumat yang terakhir di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Malam ini kita berada di malam ke-25 di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini mengisi dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, pemilik waktu ini dan pencipta kita semuanya. Kita hadir di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah dengan hal-hal yang telah disyariatkannya dan telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja di antara cara kita untuk bisa beribadah dengan benar adalah kita senantiasa mempelajari dan terus mendalami agama ini. Di antaranya adalah hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita di malam Jumat sebagaimana biasanya adalah pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Buku ini adalah buah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Jemaah sekalian, malam ini kita berada pada bagian yang paling terakhir di bab atau di kitab tentang Ad-Dhahi. Dan insyaallah kita akan sempurnakan pembahasan kitab Al-Dhahi ini dan kita lanjutkan juga dengan kitab selanjutnya, kitab Al-Ashribah. Namun sebagaimana biasa kita meroja dulu sedikit apa yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Bintang. Mana bintang? Kenapa selalu menghilang bintang kalau saat muzakarah? Hah? Sudah berapa kali kedapatan? Ya, Syahrul, apa pembahasan bab kita yang lalu? Tentang waktu menyimpannya hewan kurban, hewan sembelihan. Apa? Hewan sembelihan kurban. Waktu menyimpannya hewan sembelihan kurban. Menyimpan hewan. Iya, menyimpan daging. Ya, jangan bilang menyimpan. Kembali. Domitnya kembali kemana? Ya, Thaib. Ya.
Jadi inti pembahasannya adalah tentang apakah boleh kita menyimpan hewan kurban dalam waktu yang lama, tidak dihabiskan dalam masa-masa hari-hari kurban. Karena hari kurban, Farel, berapa hari? Hari kurban berapa hari berkurban? 4 hari. Bolehkah kita menghabiskan daging kurban dalam masa 3 hari atau 4 hari? Boleh. Kalau sebaliknya, Zulkifli, nanti lewat 3 hari sudah selesai masa berkurban, masih ada daging sembelihan kita. Pakai mic. Bismillah. Awalnya Nabi melarang ketika Indahnya mengatakan bahwa apabila tetangga sebelah itu atau sekitarnya telah mendapatkan daging kurban semuanya, maka tidak apa-apa kalau itu disimpan sampai beberapa lama. Baik. Just one. Kena Masya Allah ya. Yang lainnya tidak Masya Allah ya. Bagaimana caranya mereka dulu bisa menyimpan hewan kurban? Ada kulkas mereka, ada, atau pakai apa mereka? Adakah riwayat yang menjelaskan cara mereka bisa mengawetkan hewan kurban mereka? Rifki, ada penjelasan? Diasingkan. Diasinkan. Apa bahasa Arabnya itu? Dalam hadisnya dibilang apa? Arif, apa bahasa Arabnya itu? Siapa yang tahu? Hairudin. Antum hafal hadisnya? Lengkap. Bismillah. Bismillah. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat ad-dhahyatu kunna numallihu minhu Yang mana? Yang mana diasinkan situ? Numallih minhu. Masya Allah, ahsan. Fanaqadamu bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Taib, bil ahsanta, Madinah. khalas, yakfi. Masya Allah. Terakhir, dari mana ditahu bahwa boleh menyimpan hewan sembelihan atau daging sembelihan lebih dari 3 hari? Ghazali. Ketika boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Hadis apa yang menjelaskan itu? Hadis Salamah bin Rasulullah Salamah bin Aqwa. Al-Aqwa. Naam.
di mana Rasulullah memberikan izin untuk dibagikan dan disimpan. Bagaimana? Ceritakan hadisnya bagaimana bilang sebenarnya. Siapa yang tahu hadisnya? Jangan cuma Khairuddin. Bagi-bagi. Kamal. Pertanyaan terakhir, ya. Antum. Kenapa antum selalu jauh dari teman-teman antum? Ya. Pertanyaan, kapan terjadi pelarangan menyimpan hewan sembelihan? Kapan itu? Tahun kapan? Dan apa istilahnya? Tahun ke-2 Hijriah. Tahun ke-2 Hijriah. Nah, Kapan itu? setelah Kapan dimulai pensyaratan kurban itu kapan? Sejak kapan? tahun ke-2 Hijriah. Pada tahun itu juga? Nah, Ustaz. Insyaallah. Atau setelahnya? Kalau Ada kita sebutkan beberapa khilaf. Tidak apa-apa. Apa istilahnya itu? Tahun apa namanya? Amul apa namanya? Tahun apa istilahnya? tidak tahu, Ustaz. Siapa yang tahu? Am? Tahun wabah. Apa istilahnya? Bahasa Arabnya apa? Taun. Taun? Amul? Siapa yang tahu? Ya? Siapa yang kemarin ikut juga? Tahun Amul Maja'ah, ya. Disebutkan atau tidak disebutkan? Disebutkan, ya. Dalam hadis juga disebutkan. Baik. Kita lanjutkan. Hadis yang tersisa ini hadis yang singkat. Karena itu insyaallah kita bahas dan kita akan lanjutkan dengan satu hadis yang cukup panjang di kitab yang baru, Kitabul Ashribah. Man yaqra? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li walil muallif walil ustad walil hadirin jami'an. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul far'i wal 'atirah. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la far'a wa la 'atirah wal far'a awwalun nitaji kanu yadhbahunahu la tawaghitihim. Ya. Jamaah sekalian, setelah Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah kurban. Ya mungkin ada yang bilang masih banyak hadis-hadis yang belum disebutkan. Kenapa tidak disebutkan dalam buku ini? Perlu diingatkan bahwa buku ini khusus memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sana banyak hadis yang mungkin diriwayatkan Imam Bukhari saja terkait masalah kurban. Maka tidak pantas dimuat di sini karena cuma Imam Bukhari yang riwayatkan. Ada juga sebagian hadis yang cuma diriwayatkan Imam Muslim saja. Dan banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, ya, Imam Abu Daud umpamanya, dan Imam Ibnu Majah dan yang lain-lainnya, dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka tidak termuat dalam buku ini. Sehingga tentunya kelengkapan dalam masalah-masalah hukum-hukum kurban itu kita perlu tetap baca dari buku-buku yang lain. Ya, tidak boleh kita mencukupkan dari apa yang ada dalam Bukhari dan Muslim ini, karena sangat terbatas hukum-hukum yang termuat dalam buku ini.
Masalah yang paling terakhir beliau sebutkan dalam kitab Uduhiyah ini adalah masalah kebalikannya, yaitu contoh sembelihan yang tidak dianjurkan, yang tidak disyariatkan. Beliau beri judul dengan Babul Fara' wal Atirah, atau Imam Nawawi ya, ini kutipan dari Imam Nawawi, Babul Fara' wal Atirah. Tadi sudah dibacakan hadisnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la fara'ah, tidak ada fara'ah, tidak ada atau tidak boleh, tidak dibolehkan al fara', wala atirah, dan tidak juga dibolehkan atirah. Di sini jelaskan maksud dari al fara' adalah awwalun nataj, yaitu unta atau kadang juga kambing yang baru pertama kali lahir. Jadi anak kambing atau anak unta yang baru pertama kali dilahirkan oleh induknya. Jadi pertama kali berproduksi, pertama kali melahirkan. Kanu yadbahunahu, begitu ada yang lahir dari anak kambing atau anak unta itu, mereka menyembelihnya. Dan ini bukan persoalannya, tapi persoalannya adalah mereka peruntukkan, persembahkan kepada togut-togut mereka. Togut artinya kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah utamanya ya, masalah utamanya karena mereka jadikan itu persembahan yang mereka persembahkan di masa jahiliyah kepada berhala mereka. Khos kalian, ini kebiasaan para ulama kita, setelah menjelaskan masalah-masalah yang disyariatkan, mereka juga menjelaskan masalah-masalah yang sebaliknya, yang tidak disyariatkan. Jadi kita sudah baca hal-hal yang dianjurkan dalam penyembelihan. Sekarang penyembelihan apa yang tidak dibolehkan? Dan ini dicontohkan apa yang ada pada zaman jahiliyah. Dan kita sudah sebutkan bahwa persoalan menyembelih hewan ini bukan persoalan yang hanya dikenal dalam syariat Islam. Semua syariat, semua agama punya yang dinamakan dengan penyembelihan, mansak. Di kulli ummatin ja'alna mansakan, ya, Allah telah menyebutkan setiap umat kami syariatkan kepada mereka syariat mansak. Mansak artinya penyembelihan. Namun ketika datang Islam, maka tidak boleh ada penyembelihan kecuali penyembelihan yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Di antara bentuk penyembelihan yang dinafikan, yang dihapuskan, terlarang setelah datangnya syariat Islam, apa yang dinamakan dengan fara'. Jadi fara' itu keyakinannya mereka ketika induknya pertama kali melahirkan anak, maka untuk keberkahan dari induk tersebut, anak yang baru lahir itu disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka, ya. Bagi mereka bahwa dengan itu kelak ibu ini lebih baik lagi produksinya, lebih baik lagi atau lebih banyak lagi melahirkan. Dan itu mereka yakini ketika mereka persembahkan kepada togut-togut mereka. Ya, tawagid itu adalah ma'ubida min dunillahi azza wajal, apa saja yang disembah selain Allah, entah dia ridha ataupun dia tidak ridha, ya. Karena kalau ya ada yang ridha, kan ada togut-togut yang ridha memang, bahkan mereka memaksa orang untuk menyembahnya seperti Fir'aun, Namrud dan semacamnya. Ada juga yang sebenarnya yang dipertuhankan dan sebenarnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala-berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan itu telah dinamakan juga togut. Apakah mereka ridha? Gimana mungkin mereka ridha? Mereka adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tidak tahu sama sekali, ya. Yang salah, yang bodoh adalah mereka yang membuatnya lalu mereka sendiri yang menyembah berhala-berhala tersebut. Dan ada yang nyata-nyata tidak ridha. Seperti apa?
Seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan, tapi beliau telah mengingkari sejak dahulu, dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana pengingkaran Nabi Isa alaihissalam terhadap penyembahan kepada beliau oleh kaum Nasrani umpamanya. Secara umum semua yang disembah selain Allah bisa dinamakan tagut, tapi sebagian ulama kita untuk membedakan antara yang ridha dengan yang tidak ridha, mereka mengatakan bahwa yang pantas dinamakan tagut adalah yang ridha terhadap penyembahannya. Makanya sebagai bentuk adab tidak kita namakan Nabi Isa sebagai tagut, ya, karena Nabi Isa secara asal tidak mengizinkan, tidak meridai, mengingkari. Bahkan nanti beliau akan turun ke muka bumi ini, Allah turunkan di akhir zaman dan menghancurkan salib-salib tersebut dan membunuh babi-babi yang diagungkan oleh kaum Nasrani itu. Juga selain mereka sembelih anak yang pertama lahir itu farak, kan itu apa artinya farak? Bahasa Arabnya farak itu apa? Furu' itu apa? Cabang, ya. Farak itu anak, ya, karena induknya yang asal. Juga yang mereka kadang sembelih dan persembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, kalau sudah begitu banyak anaknya dan sudah berjumlah 100, ya, kalau sudah berjumlah 100, tiap 100 lagi mereka persembahkan lagi. Ini sebenarnya sebagai bentuk kesyukuran dan mengharapkan yang lebih banyak, dan itulah kesyukuran. Mana syukur adalah kita berterima kasih dan mengharapkan ada berkah, bertambah rezeki kita. Cuma permasalahan ini apa? Permasalahannya adalah kepada siapa dipersembahkan. Seandainya ini dipersembahkan kepada Allah, boleh enggak? Ketika kita mendapatkan rezeki, lalu kita mau menyembelih hewan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh atau tidak? Banyak hewan kita, makin banyak, kita tidak menunggu jadwal kurban, tidak harus Idul Adha, kita merasa lagi banyak rezeki kita mau hajatan, sebagai bentuk kesyukuran kita menyembelih sebagai bentuk syukur kepada Allah, syukran lillah. Boleh atau tidak? Boleh. Persoalannya adalah kepada siapa dipersembahkan. Ini yang masalah yang ada pada kaum musyrikin, ya. Mereka persembahkan kepada selain Allah. Padahal sembelihan salah satu di antara ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah. Makanya dia termasuk syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar, az-zabh li ghairillah. Allah katakan fasalli li rabbik wanhar, ay fasalli li rabbika wanhar li rabbik. Salatlah kepada Allah dan menyembelihlah karena Allah juga. Inna salati wa nusuki. Apa artinya wa nusuki? Ya biasa kita artikan ibadah secara umum, tapi sebenarnya makna lebih khusus adalah wa zabihati. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, wa zabihati, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Semuanya kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan praktik jahiliyah ini walaupun dengan berbagai macam modelnya, apakah masih ada hari ini? Masih banyak, ya. Begitu banyak orang yang kadang karena mengharap sesuatu menyembelih, ya. Bahkan ada yang kadang hanya sekedar memberikan semacam tumbal atau mempersembahkan kepala kerbau, kepala kambing, kepala babi mungkin bagi yang lainnya, ya, waliyadzubillah, kepala-kepala, ya, sebagai bentuk penyembahan, persembahan, ya, persembahan. Semuanya kesyirikan, ya, kesyirikan yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya. Dan jika itu ada unsur pembesaran, pengagungan kepada selain Allah, dikhawatirkan bisa menjerumuskan kepada kekufuran, kesyirikan yang besar. Adapun atirah ini adalah mereka menyembelih pada 10 awal bulan Rajab, ya. Makanya atirah ini juga biasa diistilahkan dengan
Rajabiyah. Dan memang kaum jahiliyah dari seluruh bulan yang ada, bulan apa yang mereka paling agungkan? Kaum jahiliyah bulan Rajab, ya. Makanya di antara 4 bulan haram itu kan, sebagaimana kata Rasulullah, salas mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, bulan kita ini, Dzulhijjah, Muharram, dan ada yang terpisah, yaitu apa? Rajab apa namanya? Rajab Mudhar, ya, karena kaum Mudhar di masa jahiliyah paling mengagungkan Rajab ini. Dari semua bulan-bulan yang ada, mereka paling agungkan Rajab. Maka banyak ibadah yang dinamakan Rajabiyah, dikhususkan, ya. Dan di antaranya adalah sembelihan khusus di bulan Rajab dengan keyakinan bahwa itu memang sesuatu yang disyariatkan. Makanya kenapa ulama kita kadang tidak menganjurkan, ya, ada penyembelihan khusus di bulan Rajab, karena dikhawatirkan masih ada dalam rangka unsur peribadatan tasyabuh kepada orang jahiliyah. Kalau tidak ada keyakinan seperti itu, dan memang waktunya hajatan memang di bulan Rajab, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau ada keyakinan itu lebih afdal, maka ini adalah bagian dari tradisi jahiliyah yang telah diberantas, telah dihapuskan oleh Islam, ya. Dan Islam salah satu misinya adalah menghapuskan keyakinan dan praktek-praktek yang dulu begitu banyak merebak, tersebar di kaum jahiliyah, ya, kaum jahiliyah. Ini jamaah sekalian, ya, hal yang terkait dengan masalah al-fara' dan al-atirah, ya. Dengannya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang Kitabul Adhahi, dan kita langsung lanjut ke kitab selanjutnya, yaitu Kitabul Ashribah. Bisa baca? Ya, baca dengan cepat dan tepat, ya. Cukup panjang, ya. Jadi Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Kitabul Ashribah, Babu tahrimil khamri wa bayani annaha takunu min asiril inabi wa min at-tamri wal basri wal zabibi wa ghayriha mimma yaskuru. Hadithu Ali radhiyallahu anhu qala wa ghayruha mimma yuskir wa ghayruha mimma yuskiru. حديث علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والجبال وشارفي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتب أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي لقيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن
فأذنوا له فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقر وخرجنا معه. Ya, kita langsung terjemahkan ya, artinya kita langsung terjemahkan dan jelaskan hadisnya. Kitab tentang al-ashribah, kitab tentang minuman-minuman ya. Ketika para ulama kita membahas tentang kitabul at'imah, kitab makanan-makanan dan kitab tentang minuman-minuman, mereka menitik beratkan kepada pembahasan makanan-makanan dan minuman-minuman yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena hukum asal semua makanan dan semua minuman dibolehkan ya. Jangan tunggu dalil yang membolehkan makan nasi ya, makan ubi, makan dan seterusnya ya. Karena selama tidak ada larangan maka semua makanan itu dibolehkan, semua minuman dibolehkan. Maka yang kita perlu pelajari apa yang tidak dibolehkan. Karena itu ketika pembahasan tentang masalah minuman atau makanan, kebanyakannya pembahasannya tentang yang tidak dibolehkan. Bukan berarti tidak ada yang disunnahkan, ada juga yang disunnahkan, ada juga apa makanannya Rasulullah, apa minumannya Rasulullah, itu juga ada. Ya, tapi kebanyakannya dititik beratkan kepada apa yang tidak dibenarkan. Maka di bab yang paling pertama dari Kitabul Ashribah ini adalah bab tentang tahrimil khamar, diharamkannya khamar. Wabayan dan penjelasan annah takunu min aslil inab, bahwa dia berasal dari inab, dari perasan inab, anggur, dan juga tamar ya, apa itu? Kurma. Wal busr, apa itu? Ya, semacam dari gandum mungkin ya. Apa diartikan di situ? Jilbabnya. Dari jilbabnya. Apa? Kurang mentah. Wazabib, zabib yang kismis ya, zabib kismis ya. Wa ghairiha, dan selainnya. Mimma yuskir, yang memabukkan. Jadi semua ya. Ini sekaligus bantahan kepada sebagian mazhab dahulu, mazhab Hanafiyah hanya mengkhususkan dari perasan anggur saja. Adapun yang lainnya tidak dianggap sebagai khamar yang memabukkan. Padahal pada hakikatnya khamar itu semua yang yukhammir al-aqal. Yukhammir itu artinya yang menutup akal, yang membuat kita tidak sadar. Maka apa saja namanya ya, sebagaimana hari ini begitu banyak nama-namanya, tapi apa saja yang membuat mabuk, membuat kita tidak sadar diri, maka itu dinamakan khamar. Allah tidak mengatakan innama, Allah hanya mengatakan innamal khamru. Allah tidak menyebutkan nama-nama yang terkenal hari ini ya, birka, apakah whisky atau ballo atau apa. Tapi semua yang fungsinya untuk memabukkan atau yang mengakibatkan mabuk ya, mengakibatkan kita tidak sadar diri, itu adalah khamar yang terlarang. Makanya di sini ditegaskan apapun jenisnya ya, karena manusia itu makin hari makin pintar berkreasi ya, makin pintar membuat dari berbagai macam untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Di sini ada satu kisah yang sahih tentunya, kisah sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nikah. Ketika beliau sudah siap-siap untuk menabung untuk persiapan nikah ya. Tapi beliau mengalami satu
pengalaman yang sangat menyedihkan beliau. Ya. Hadisnya hadis yang ke-1292. Hadisu Aliin radhiyallahu anhu qal. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, wa kanat li syarifun. Saya punya syarif. Syarif itu hewan betina, unta betina ya, unta betina yang besar, yang produktif, yang bagus. Min nasibi minal magnam, yang merupakan bagian yang saya dapatkan dari ghanimah Yauma Badar, pada hari Badar. Nah, ini diantara pembagian yang pertama ya. Masa perang Badar, di sinilah awal rezeki yang didapatkan oleh kaum muslimin dan beliau mendapatkan jatah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atani syarifan minal khumus, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saya dari khumus 1/5 ya, kan Nabi itu punya wa anna lillahi khumusahu wali rasul ya, di antara hak ghanimah itu adalah kepada Rasulullah 1/5. Maka Rasulullah juga bagi-bagi, dan beliau berikan untuk jatah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang juga sangat berjasa ya pada saat perang Badar. Ya, kita tahu apa jasanya Ali bin Abi Thalib pada perang Badar. Beliau di antara sahabat yang berduel ya. Beliau di antara sahabat yang selalu dikedepankan kalau ada duel dulu ya, karena dulu sebelum berperang secara bersama ya, kolektif berjamaah, ada mubarazah istilahnya. Mubarazah itu duel. Kalau sekarang tidak ada ya, perang sekarang tidak ada duel ya, dari jarak jauh kadang. Maka beliau diberikan jatah dari ghanimah di perang Badar itu. Kata beliau, falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah binti Rasulillah, Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya sudah mau menikah, mau berumah tangga. Abtani maksudnya mau membangun rumah tangga, memperistrikan Fatimah bintu Rasulillah SAW, ya, satu kemuliaan yang sangat besar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, sepupu Rasulullah SAW, dinikahkan oleh Rasulullah dengan anak Rasulullah yang paling Rasulullah cintai, anak Rasulullah yang bersama dengan beliau semuanya itu adalah wanita-wanita yang solihah ya. Adapun yang laki-laki semua wafat dalam usia masih kecil ya. Ada Zainab, Ruqayyah, Sumayyah dan Fatimah. Yang paling afdal adalah Fatimah ya. Adapun Ruqayyah dan Sumayyah diperistrikan oleh Utsman ya, setelah mati lalu adapun Ali radhiyallahu anhu dinikahkan dengan yang paling bungsu namun yang paling dicintai dan memang di antara wanita-wanita yang paling afdal, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, wa'adtu rajulan sawagha. Saya telah berjanji dengan seorang sawagan. Sawagan itu yang tukang besi yang bikin cincin ya. Tampaknya sudah mau buat cincin ya, persiapan. Min Bani Qainuqa, dari Bani Qainuqa. Jadi pandai besi atau pandai membuat cincin, sawagan ya, cincin emas atau yang lainnya. An yartahila ma'i, untuk berangkat bersama dengan saya. Fana'ti bi idkhir, agar kami datang dengan membawa idkhir. Idkhir itu nama tumbuh-tumbuhan yang harum yang dikenal di Hijaz. Ya, biasanya di kuburan pun ya ada idkhir. Dan kalau dilihat itu idkhir mirip-mirip kayak serai ya. Kalau dilihat bentuknya ya, dan baunya juga ya. Wallahu alam. Kata beliau, Arabtu an abi'ahu as-sawaghin. Saya mau jual itu, saya ambil untuk mau jual ke para tukang
tukang buat cincin, pandai besi. Jadi beliau mau jadikan modal ya. Jadi mau nikah tentu saja butuh modal, perlu ada persiapan. Maka beliau sebagai tambahan modal, sudah ada sebenarnya modalnya beliau. Apa tadi? Ada untanya ya, unta hasil ghanimah, tapi kan biasa masih butuh ya. Maka perlu usaha. Beliau mengusahakan mau jual ini. Wa asta'in bihi fi walimati ursi. Saya menjadikan itu sebagai bantuan untuk walimah ursi. Walimah urs ya. Ya-nya itu saya ya. Jadi tulisannya itu walimatul urs URS tanpa Y ya. Ikan biasa orang sebut walimatul ursh ya, salah itu ya. Walimatul urs sin ya, bukan shin. Walimah sebenarnya apa artinya walimah? Walimah sebenarnya adalah makan-makan. Tapi kalau walimah pernikahan dinamakan walimatul urs ya. Jadi ada walimah untuk akikah, nasikah ya. Ada untuk pindah atau masuk rumah baru ya, dan seterusnya. Yang paling disyariatkan adalah walimah pada saat pernikahan yang dinamakan walimatul urs. Fa baina ana ajma'u bi syarifayya mata'an. Ketika saya waktu itu sudah mengumpulkan beberapa bekal-bekal bi syarifayya li syarifayya untuk kedua unta saya ya. Jadi beliau tampaknya juga punya unta yang lain. Mata'an benda-benda harta-harta ya. Minal aktab, dari aktab ya, dari semacam pelana ya. Wal garair, garair ini semacam bejana-bejana ya, untuk minum dan yang lainnya, perlengkapan makanan. Wal hibal, dan tali-tali. Wa syarifaya munakhani ila jambi hujrah rajulin minal ansar. Dan itu kedua unta saya munakhan. Munakhan itu istirahat ya, parkirlah. Kalau kendaraan kita parkir ya, tapi ini tentunya unta ya. Jadi dia beristirahat singgah di samping kamar seseorang dari kaum Ansar. Raja'tu, saya kembali, hina jama'tu ma jama'tu. Jadi beliau simpan, beliau tinggalkan hewannya, beliau parkir hewannya, lalu beliau kumpulkan hal-hal yang bisa beliau bawa bekal untuk pulang nanti, yang akan nanti disimpan, ditaruh di unta beliau. Faida syarifaya qad istubba asnimatuhuma. Subhanallah ya. Hal yang sangat mengagetkan beliau, begitu beliau kembali ke kedua untanya, ternyata kedua asnimah itu punuk ya, punuk unta. Ya, dalam hadis ru'usuhunna ka asnimati ya, ka asnimati jabal ya, ka asnimati naqah ya. Wanita-wanita yang rambutnya bagikan punuk unta, asnimah. Zilwatu sinam ya, zilwatu sinam. Jadi beliau sangat kaget, ternyata punuk dari untanya sudah dipotong. Wa bukirat khawasiruhuma, dan perut yang sudah dirobek juga perut dari kedua ontanya. Wa ukhida min akbadihima, dan isi hatinya, hati kabid ya, kabid hati dari untanya itu juga sudah pada diambil semuanya. Falam amlik ainayya, kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak bisa menahan mata saya. Maksudnya menangis ya, beliau menangis ya. Ali radhiyallahu anhu menangis juga ya, padahal beliau jagoan ya. Tapi gimana tidak menangis kalau sudah siap-siap untuk walimah, lalu yang dia siapkan walimahnya habis diambil orang ya. Nanti bisa bayangkan ya,
Atau sudah pernah rasakan? Belum pernah, ya. Beliau bilang beliau tidak bisa menahan kedua matanya, menangis, ya. Hina ra'aitu dzalikal mandhar, ketika saya melihat pemandangan tersebut, ya. Beliau ketika melihat pemandangan itu beliau tidak bisa menahan tangisannya. Dzalikal mandhar minhuma, dari kedua ontanya yang dia sangat sayangi, kedua ontanya yang dia sudah manfaatkan, dan kedua ontanya mungkin dia siapkan untuk walimahnya, dan semua perbekalan sudah diperlakukan seperti itu. Faqultu, maka saya berkata, man fa'ala hada? Siapa ini yang lancang melakukan ini? Siapa yang melakukan seperti ini? Ya. Artinya beliau merasa belum terlalu lama tinggalkan, tapi telah terjadi yang seperti itu. Faqalu, dapat jawaban. Mereka bilang, Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah? Paman beliau. Dan seorang sahabat yang sangat disegani, ya. Termasuk jagoannya kaum Quraisy. Dan waktu itu Hamzah sudah masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Beliau masuk Islam sejak di Makkah, ya. Wa huwa fi hadzal bait, dan mana Hamzah yang telah memperlakukan kedua untanya seperti itu? Ada di rumah ini. Kan itu untanya memang diparkir di dekat rumahnya orang Ansar waktu itu. Ada di sini. Apa yang dilakukan? Fi syarbin minal Ansar. Mereka sedang kumpul-kumpul minum-minum di rumahnya kaum Ansar, ya. Jadi minum-minum semuanya. Dan ini ingat, ini kejadian sebelum turunnya surat Al-Maidah, ya. Kita tahu bahwa pengharaman khamar itu melalui 3 marhalah, ya. Dan ini memang perlu bermarhalah, karena bagi orang jahiliyah khamar memang sudah merupakan minuman sehari-hari mereka, minuman kebiasaan mereka, ya. Kopinya orang hari ini, ya. Minum kopinya orang hari ini. Kan biasa ada orang bilang, saya tidak bisa beraktivitas tanpa kopi, ya. Maka dulu mungkin orang jahiliyah khamar, ya. Maksudnya bukan sama hukumnya, ya, enggak. Ya, maksudnya begitulah, ya, bagi mereka kedudukan khamar pada masa itu. Makanya suatu minuman yang merupakan minuman sehari-hari yang menemani aktivitas mereka sebelum dilarang. Maka ketika dilarang secara bertahap, Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun. Wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah bahwa ya tidak langsung dilarang, ya, dan tidak langsung dikatakan semuanya tidak bagus. Karena mungkin ada orang berhujjah, ada bagusnya, ada manfaatnya. Ya. Dikatakan bahwasanya ada manfaatnya, tapi ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Maka pada saat itu sahabat-sahabat mulai sebagian hijrah, ya. Belum ada larangan, tapi kan syariat ini mengajak kita kepada manfaat dan melarang kita pada yang ada mafsadahnya. Maka mulai sebagian hijrah, tapi belum ada larangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, ya tadi surat Al-Baqarah, lalu datang surat An-Nisa melarang, meminimalisir interaksi dengan khamar pada setiap mau salat. 5 kali sehari semalam Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ya. Kalau mau salat jangan minum, dan salat 5 kali sehari semalam. Maka itu menurunkan intensitas mereka dengan khamar, ya. Tapi belum terlarang. Maka sahabat juga masih banyak yang minum khamar. Bahkan masih sahabat-sahabat yang mulia, Abu Talha dan yang lainnya, ya. Dan nanti surat Al-Maidah, ya, yang melarang sama sekali fajtanibuhu, ya. Jadi sini kisah, jadi jangan heran, ya, kalau kisah ini kenapa seorang Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi jangan sampai bilang, berarti kita ini lebih hebat, lebih bagus daripada Hamzah. Kita tidak pernah minum khamar, Hamzah minum khamar, ya. Ini ketika mereka belum terlarang minum khamar. Jadi kalau antum dapatkan, ya, kalau antum dapatkan sahabat-sahabat pernah minum-minum, ya,
Artinya itu sebelum diharamkan khamar, ya. Jadi itu belum diharamkan. Jadi bayangkan di sini ya. Mereka pada kumpul-kumpul minum khamar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentu saja tidak mau langsung mendobrak masuk, bilang kenapa ini? Kenapa? Ya. Beliau dengan bijaknya apa yang beliau lakukan? Fantalaqtu hatta adkhula ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung cepat berfikir untuk menghadap menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Zaid bin Harithah, dan waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh maulanya, ya, Zaid bin Harithah, seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang satu-satunya disebut namanya dalam Al-Quran, falamma qada Zaidun minha watara, ya, dalam surat Ahzab. Ini Zaid bin Harithah. Fa'arafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui fi wajhi, pada wajahku, alladzi laqitu. Jadi beliau datang dalam keadaan masih sangat sedih, menangis. Maka begitu dilihat oleh Rasulullah, Rasulullah menangkap, memahami beliau sedang punya masalah. Melihat wajahku yang saya datang dengannya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malak, kenapa kamu? Ya, ada apa?" Faqultu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'aitu kal yaumi qat." Saya tidak pernah melihat pemandangan yang seperti saya lihat hari ini. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Seandainya ini terjadi pada yang lakukan ini kaum musyrikin, ya, yang lakukan kaum musyrikin, mungkin kesedihan beliau tidak terlalu besar seperti ini, ya. Mungkin ya langsung diselesaikan kalau kaum musyrikin. Ini ya yang lakukan adalah orang terdekat, orang yang sangat dicintai, orang yang sangat dihormati. Maka tentu saja kesedihan lebih besar. Mara itu kal yaumi qat. Ada Hamzah, ada maksudnya i'tada. Telah melampaui batas, ya, telah mendolimi. Hamzah telah mendolimi kedua unta saya. Dia potong kedua punuk untanya, dia belah isi perutnya. Wa huwa za, dan ini dia, ya, beliau bawakan bukti-buktinya, ya, dalam keadaan untanya yang sudah seperti itu. Wa huwa za fi baitin ma'hu, ya, beliau bilang, dan beliau Hamzah maksudnya di rumah ini, wa ma'hu syarbun, dan bersamanya para peminum. Itu minum dalam bahasa Arab, syariba itu minum, ya. Tapi kalau dikatakan peminum, konotasinya kalau peminum jelek, ya. Kan itu peminum dia itu, ya. Bukan orang yang rajin minum, ya. Peminum maksudnya apa? Minum-minuman keras. Itu juga istilah pada bahasa Arab, ya. Orang yang dikatakan syarbun artinya peminum, maksudnya peminum minuman keras juga, ya. Jadi mereka ini sedang minum-minum. Jadi kalau diistilahkan minum-minum itu juga begitu, ya, takbirnya, ungkapannya dalam bahasa Arab. Wa fi baitin ma'hu syarbun fada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biridaihi. Maka Rasulullah begitu mendengarkan hal itu, beliau bergegas. Ya, apalagi beliau tahu ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah siap-siap untuk menikahi anak beliau, ya. Maka beliau minta dibawakan selendangnya, fartada, ya, karena beliau akan keluar, maka beliau pakai pakaiannya. Summan talaqa yamshi, kemudian beliau keluar dan berjalan. Wattaba'tuhu ana wa Zaid bin Harithah. Mereka bertiga. Saya, kata Ali, ikut juga bersama dengan Zaid bin Harithah. Hatta ja'al bait, hingga datang ke rumah tersebut, alladzi fihi Hamzah, yang waktu itu Hamzah masih ada situ radhiyallahu anhu. Fasta'zan, lalu beliau minta izin, Rasulullah minta izin. Fa'azinu lahu, diizinkan. Faidahum syarbun, dan mereka masih sementara minum-minum, ya. Jadi antum bisa bayangkan ini kalau seandainya setelah diharamkan, ya selesai masalah. Tapi ini memang belum diharamkan. Faidahum syarbun, fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalumu Hamzah. Rasulullah begitu melihat, mulai Rasulullah celah Hamzah. Kenapa begini? Ya, kenapa kamu sampai melakukan hal ini? Beliau celah, beliau
tegur ya Hamzah bin Abdul Muttalib. Fima fa'al, dari apa yang telah dilakukan oleh Hamzah, memperlakukan 2 unta dari Ali bin Abi Thalib. Faidah Hamzah, apa yang dilakukan oleh Hamzah ketika dapat teguran dari Rasulullah? Hamzah qad samila, beliau sudah dalam keadaan masih mabuk ini. Samila, masih mabuk. Muhmarratun ainah, kedua matanya masih merah. Begitu ditegur oleh Rasulullah, fanadhar Hamzah ila Rasulullah. Ya bisa untuk bayangkan orang mabuk ya. Biar siapa di depannya tidak takut ya. Dia lihat Rasulullah. Fanadhar ila Rasulillah. Summa su'ada nazar, dia berusaha lihat baik-baik ya, su'ada nazar. Fanadhara ila rukbatihi. Ya dia lihat lututnya Rasulullah. Dia ya dari ujung rambut sampai ujung kaki dia lihat lutut Rasulullah. Summa su'ada nazar, kemudian dia angkat lagi. Fa nadhar ila surratihi, dia lihat bagian pusar Rasulullah ya, bagian perut. Summa su'ada nazar, dia lihat lagi ke atas. Fa nadhar ila wajhi, dia sudah sekarang wajahnya Rasulullah yang dia lihat ini. Ya kan biasa ya dari kaki dia ya sampai ke atas, sampai sudah wajahnya Rasulullah. Apakah beliau langsung kaget begitu melihat wajah Rasulullah? Summa qala Hamzah, lalu Hamzah berkata, hal antum illa abidun li abi. Ya, dia lihat ada 3 orang ini, dia bilang, kalian ini semua adalah budak dari bapak-bapak saya. Ya. Jadi dia belum kenal ini, artinya setengah sadar lah, ya, setengah sadar. Jadi Rasulullah ini, beliau bukan kan Hamzah ini paman Rasul ya, sampai beliau berani seperti ini. Seandainya beliau sadar, tentu saja beliau sangat hormat kepada Rasulullah, walaupun keponakannya. Tapi Rasulullah tetap seorang yang sangat dihormati oleh seluruh paman-paman yang sudah masuk Islam. Tapi memang dalam keadaan tidak sadar. Nah, ini bahayanya ya, pemabuk. Jadi sampai dikatakan kalian ini adalah budak-budak dari orang tua saya. Ya, Abdul Muthalib tentu saja seorang pemuka Quraisy yang punya dulu banyak budak-budak. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qad samila. Rasulullah akhirnya faham bahwa dia ini masih sangat mabuk, masih dikuasai oleh minumannya. Fa naqasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aqibaihi al-qahqara. Maka Rasulullah akhirnya mundur ke belakang. Ya, Rasulullah tidak mau paksakan dulu. Tidak kondusif, tidak pada tempatnya. Ya. Maka Rasulullah mundur ke belakang dan wa kharajna ma'hu. Dan akhirnya apa? Kami bertiga keluar bersama dengan kami berdua keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum diselesaikan masalah pada waktu itu karena memang belum saatnya. Ya, belum saatnya. Ini jamaah sekalian menunjukkan ya, walaupun memang waktu itu belum diharamkan, tapi secara umum memang khamar sesuatu yang tidak bermanfaat dan sangat berbahaya dan membuat orang tidak sadar diri ya, sehingga orang tidak tahu apa yang telah dilakukannya ya. Sebagai penutup ya, banyak nanti akan ada kita sebutkan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan ini pernah juga mungkin kami sebutkan, Syekh Utsaimin sebutkan dalam Fathul Jalali wal Ikram ya, dalam syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan tentang hadis masalah khamar ini, beliau sebutkan bahwa ada seorang anak muda di satu negeri, beliau tidak sebutkan, tapi bukan di Saudi. Satu negeri ada, beliau sebutkan tentang kisah nyata ini. Ada anak muda yang pulang malam-malam ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Ya mungkin jam-jam 1 malam ya, saya sebutkan. Dan dia ketuk masuk ke kamar ibunya. Lalu dia mau menzinahi ibunya. Waliyatubillah. Tapi ibunya tentu saja tidak mau ya. Tapi dia paksakan. Ibunya tetap tidak mau. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar, dia bilang kalau tidak mau saya akan sirami diri saya dengan bensin dan saya akan bakar diri saya. Bunuh diri dengan membakar dirinya. Ibunya karena kasihan dengan sang anak terpaksa membiarkan anaknya menzinahi dia. Waliyadzubillah. Anak ini dalam keadaan setengah sadar atau tidak sadar akhirnya selesai ya, perbuatan yang sangat terkutuk itu, tidur, istirahat, kembali ke kamarnya,
Lalu besok pagi setelah sadar, setelah bangun, dia ingat-ingat apa kejadian tadi malam. Lalu dia merasa sesuatu, kayaknya ada sesuatu yang tidak pantas saya lakukan. Ya. Dia tidak ingat kecuali minumnya saja, tapi ada sesuatu setelah itu dia akhirnya didatangi ibunya. Apa yang saya lakukan semalam? Ya. Ibunya tidak mau bilang. Ya. Ibunya tidak mau bilang. Tapi dia paksa lagi. Akhirnya ibunya mengaku bahwa kamu telah menggauli saya. Mendengarkan hal itu, sang anak langsung sirami dirinya dengan bensin dan bunuh diri. Ya, mati dalam keadaan terbakar. Syekh Utsaimin bilang, inilah makna umul khaba'is. Ya, khamr itu adalah induknya semua dosa-dosa. Bayangkan, pertama dia minum khamar, kemudian dia zinahi ibunya. Waliyadzubillah. Semua dosa-dosa besar. Dan terakhir apa? Bunuh diri. Ya, paling tidak 3 terkumpul dosa dalam satu malam dia, dalam satu waktu, ya, dalam satu hari satu malam dia lakukan. Pangkalnya adalah khamar itu. Ya, ini bahayanya, ya, minum khamar. Waliyadzubillah. Nanti akan ada beberapa hal-hal terkait dengan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.